Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Timnas Indonesia yang kita tahu akan berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Indonesia kehilangan striker andalannya oleh Romini yang dalam kita ketahui pada pramusim di Piala Presiden Olen Romini mengalami cedera yang cukup parah, sehingga kemungkinan besar Olen Romini tidak akan membela timnas Indonesia pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal laga itu adalah laga penentuan masa depan Indonesia. Apakah akan berlanjut untuk bisa memperjuangkan berlaga di Piala Dunia 2026 ataukah kita tidak sama sekali. Artinya dalam laga tersebut Indonesia membutuhkan oleh Romini sebenarnya ya. Akan tetapi memang apa boleh buat, oleh Romini cedera, sehingga PSSI mengambil langkah tegas ya untuk segera kabarnya menaturalisasi dua striker sekaligus yang menjadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan ini ya, dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini ya. Ada dua striker kelas yang kabarnya akan segera dinaturalisasi untuk menggantikan posisi dari Olen Romini. Meskipun pemain yang ada kita ketahui sebenarnya bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Romini. Kita tahu masih punya Ragnar Oratmangon, Eliani Renders, kemudian masih ada Jens Raven, ada Ramadan Sananta. Tapi karena memang ini cukup krusial untuk masa depan timnas Indonesia, maka jalan kilat yang diambil oleh PSSI adalah segera menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker untuk mengisi ujung tombak yang ditinggalkan oleh Olen Romini ya. Yang pertama ada Tits Dalinga yang kita tahu musim lalu bermain bersama Bolonya ya, yang ini menjadi buah bibir karena memang membuat Ronald Koeman murka karena lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Bersama Bolonya musim lalu membukukan di Serie A 3 gol dan 2 assist, kemudian di Piala Italia mencetak 3 gol, di Liga Champions mencetak 1 gol. Artinya 7 gol dibukukan oleh Tits Dalinga musim lalu bersama Bolonya ya. Cukup tajam ya untuk ukuran striker yang baru semusim bermain di Serie A, Tits Dalinga. Sebelumnya Tits Dalinga ini bermain di Liga Prancis atau Ligue 1 2 musim. Di musim 2022-2023 36 penampilan dan 12 gol serta 1 assist, dan musim terakhirnya mencetak 14 gol dan juga 2 assist. Ditambah di Liga Eropa mencetak 4 gol dan 2 assist. Kalau kita melihat statistik dari Tits Dalinga, ini striker yang cukup tajam, cukup baik. Iya, pernah bermain di Ligue 1, pernah bermain di Serie A, kemudian juga bermain di Eredivisie. Kalau kita melihat statistiknya ini cukup tajam ya. Selama 2 musim bersama Toulouse mencatatkan 69 penampilan dan 26 gol di Liga ya, di Ligue 1. Kemudian secara total di seluruh kompetisi 86 penampilan dan juga 37 gol. Kalau kita melihat secara statistik, ini lebih baik dari Olen Romini ya. Secara total keseluruhan akumulasi, baik dia bermain di Eredivisie, Ligue 1 dan Serie A, dia membukukan 205 penampilan serta mencetak 86 gol. Cukup luar biasa. Kalau Indonesia memang betul-betul bisa menaturalisasi Tits Dalinga, ini sebuah kekuatan besar ya, karena memang statistiknya cukup tajam, ditambah usianya masih juga sangat muda ya. Kelahiran 3 Agustus tahun 2000, artinya masih berumur 25 tahun. Dia lahir di Groningen, Belanda dengan tinggi badan 190 cm,
posisinya ya pasti striker ya. Pernah bermain bersama Emmen, Groningen, Excelsior, Toulouse, dan sekarang Bologna ya. Juga mempunyai 1 caps bersama timnas Belanda ya. Ini kalau kita melihat statistiknya ini cukup tajam ya. Jadi Indonesia cukup berbangga diri kalau misalkan Tits di Linga ini betul-betul bisa dinaturalisasi, apalagi secepatnya bermain di round 4. Ini kita mempunyai kekuatan yang cukup besar ya, karena statistiknya ini melebihi oleh Romini, dan dia sudah berhasil membawa Bologna juara Piala Italia musim lalu ya, mengalahkan AC Milan ya. Kemudian bersama Toulouse meraih Coupe de Prancis musim 2022-2023. Artinya secara pengalaman dia cukup kenyang pengalaman ya. Berhadapan kalau kita melihat bermain di Ligue 1 berhadapan dengan Marquinhos, Achraf Hakimi begitu ya. Kemudian di Serie A kita tahu ada Francesco Acerbi, Bastoni, banyak back handal, back kuat yang sudah pernah Tits di Linga hadapi ya. Memang dia juga sudah pernah menjadi top skor di Eredivisie musim 2021-2022 atau Seri Liga 2-nya Belanda gitu ya. Dia berhasil menjadi top skor. Jadi memang saya sendiri cukup menunggu untuk segera dinaturalisasi Tits di Linga ini ya, dengan usia yang sangat muda, cukup tinggi, dan juga cukup tajam ya. Kalau saya berharap yang secepatnya dinaturalisasi adalah Tits di Linga, karena memang kita kekurangan striker tajam. Apalagi kita tahu Olen Romeni ini bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, maka meskipun ada Tits di Linga ini bisa menjadi pemain yang mematikan bersama Olen Romeni ya. Kita tunggu saja gerakan dari PSSI untuk segera menaturalisasi Tits di Linga ya. Kabar selanjutnya kita tunggu ya. Kemudian yang kedua ada Mauro Zylstra. Mauro Zylstra ini bermain bersama Volendam ya. Volendam yang musim ini bermain di Eredivisie ya, karena musim lalu berhasil menjadi juara divisi pertama atau Eredivisie Belanda ya. Bersama Volendam musim lalu dia mencatatkan 6 penampilan ya, dengan tidak mencetak gol. Masih sangat muda Mauro Zylstra ini, kelahiran 9 November 2024, tinggi 188 cm. Dia memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Bandung. Pemain muda potensial yang juga bermain di Eredivisie. Masih, kalau secara statistik masih lebih unggul Tits di Linga ya. Tapi ini pemain masa depan, kalau misalkan dipoles dan tetap bermain di Belanda, bisa jadi dia akan menjadi super sub dari Tits di Linga. Meskipun kalau saya melihat secara statistik, saya berharap Tits di Linga terlebih dahulu untuk segera diselesaikan proses naturalisasinya. Karena Tits di Linga ini cukup baik statistiknya ya. Kalau kita melihat, luar biasa. Ya, apapun itu kita tunggu loncatan gerakan dari PSSI untuk segera menaturalisasi dua pemain, Tits di Linga dan Mauro Zylstra. Terutama kalau saya boleh request, Tits di Linga untuk segera dinaturalisasi dan bisa bermain di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Agak silau ya, agak panas sudah ternyata ya. Oke, itu konten saya, langkah tegas yang diambil oleh PSSI untuk menjadi pengganti Olen Romeni. Bravo Timnas Indonesia, semoga lolos di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI.